Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Fakirudin dengan NPM 1907051003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, untuk yang pertama di sini ada pencatatan transaksi, yaitu yang dimulai tanggal 1 Mei 2020. Arman menanamkan modal sebesar 200 juta rupiah. Lalu tanggal 2 Mei 2020 membeli peralatan 2.500.000. Tanggal 3 Mei 2020 membeli barang dagangan sebesar 150 juta. Tanggal 5 Mei 2020 barang laku terjual sebesar 5 juta. Tanggal 8 Mei 2020 Fikri menanamkan modal sebesar 85 juta rupiah. Tanggal 10 Mei 2020 membeli lagi stok dagangan sebesar 50 juta rupiah. Tanggal 12 Mei 2020 Tuku Bucin membeli barang dagangan sebesar 20 juta secara cash tempo. Lalu tanggal 15 Mei 2020 bayar tagihan listrik sebesar 450.000 per bulan. Tanggal 17 Mei 2020 Toko Bucin membayar sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 19 Mei 2020 membayar sewa gedung sebesar 25 juta per tahun. Tanggal 21 Mei 2020 barang laku terjual sebesar 15 juta secara tunai. Tanggal 22 Mei 2020 Toko Bucin membayar sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 23 Mei 2020 membayar gaji karyawan sebesar 20 juta. Tanggal 25 Mei 2020 Toko Bucin membayar 5 juta rupiah. Tanggal 27 Mei 2020 membayar tagihan air sebesar 200.000 per tahun. Tanggal 29 Mei 2020 Toko Bucin melunasi hutangnya dengan membayar 5 juta terakhir. Lalu selanjutnya ada jurnal dimulai dari tanggal 1 Mei 2020 sampai tanggal 29 Mei 2020. Pada tanggal 1 Mei 2020 Arman menanamkan modal. Lalu tanggal 2 membeli peralatan. Tanggal 3 membeli barang dagangan. Tanggal 5 barang laku terjual. Saat barang laku terjual, ini akan masuk ke pendapatan. Lalu tanggal 8 Fikri menanamkan modal lagi. Lalu tanggal 10 Mei 2020 membeli stok dagangan lagi yang dimana akan masuk ke dalam kas. Lalu tanggal 12 Toko Bucin membeli barang secara cash tempo. Lalu tanggal 15 membayar tagihan listrik sebesar 450.000. Lalu tanggal 17 Toko Bucin membayar dengan sebesar 5 juta yang masuk ke pendapatan. Lalu tanggal 19 membayar sewa gedung. Lalu tanggal 21 barang laku terjual sebesar 15 juta yang dimana akan masuk ke pendapatan. Lalu tanggal 22 Toko Bucin kembali menyicil kreditnya dan langsung masuk ke pendapatan sebesar 5 juta. Dan seterusnya hingga Toko Bucin melunasi hutangnya sebesar 5 juta lagi yang akan masuk ke pendapatan sebesar 5 juta, dan totalnya debit dan kredit sama, yaitu 573 juta 150.000. Lalu selanjutnya ada buku besar. Yang pertama ada akun kas. Akun kas tertera pada gambar
tertera pada layar. Di sini dari Arman menanamkan modal sebesar 200 juta, di mana debitnya yaitu 200 juta dan debit pada saldo pun 200 juta. Lalu membeli peralatan, di mana membeli peralatan ini masuk ke kredit yaitu sebesar 2.500.000. Lalu debitnya 197.500.000 karena sudah dikurangi, yaitu 200 juta dikurangi 2.500.000. Lalu selanjutnya membeli barang dagangan yang dimana akan masuk ke kredit juga. Lalu debit saldonya menjadi 47.500.000. Lalu pada tanggal 5 barang laku terjual sebesar 5 juta. Lalu menambah debit menjadi 52.500.000. Lalu pada tanggal 8 Fikri menanamkan modal sebesar 85 juta dan menambah debit menjadi 137.500. Lalu pada tanggal 10 kembali membeli stok dagangan sebesar 50 juta rupiah, sehingga mengurangi debit menjadi 87.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 12 Toko Bucin membeli barang secara cash tempo sebesar 20 juta. Lalu pada tanggal 15 bayar tagihan listrik sebesar 450.000. Di sini ditaruh di kredit dan mengurangi debit menjadi 87.050.000. Lalu pada tanggal 17 Toko Bucin membayar kredit sebesar 2 juta rupiah, sehingga debit menjadi 89.050.000. Lalu pada tanggal 19 membayar sewa gedung sebesar 25 juta, sehingga debit menjadi 64.050.000. Lalu pada tanggal 21 Mei 2020 barang laku terjual sehingga menambah debit menjadi 79.050.000. Pada tanggal 22 Mei 2020 Toko Bucin membayar kredit lagi sebesar 5 juta sehingga debit menjadi 84.050.000. Lalu pada tanggal 23 membayar gaji karyawan, di mana akan mengurangi debit menjadi 64.050.000. Lalu pada tanggal 25 Toko Bucin kembali membayar kredit sebesar 5 juta rupiah sehingga menambah debit menjadi 69.050.000. Lalu pada tanggal 27 membayar tagihan air sebesar 200.000 sehingga mengurangi debit menjadi 68.850.000. Lalu terakhir tanggal 29 Mei 2020 Toko Bucin melunasi utangnya sebesar 5 juta terakhir sehingga debit bertambah menjadi 73.850.000. Lalu selanjutnya ada akun piutang, yaitu pada tanggal 12 Mei. Keterangan akunnya yaitu piutang dengan debit 20 juta. Lalu ada akun peralatan, yaitu pada tanggal 2 Mei 2020 membeli peralatan dengan jumlah 2.500.000 rupiah. Lalu ada sewa bayar di muka, yaitu pada tanggal 19 Mei 2020, yaitu membayar sewa gedung sebesar 25 juta. Lalu selanjutnya ada akun modal. Di sini yang menanamkan
Selanjutnya yaitu ada akun modal, di mana yang menanamkan modal adalah yang pertama Arman Juliansyah menanamkan modal sebesar 200 juta rupiah. Lalu pada tanggal 8 Mei 2020 ada Fikri yang menanamkan modal sebesar 85 juta. Lalu akun selanjutnya yaitu ada akun pendapatan, di mana pada tanggal 5 Mei 2020 barang laku terjual sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 9 Mei 2020 toko bucin membeli barang sebesar 20 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada beban listrik, di mana tanggal 15 Mei 2020 membayar tagihan listrik sebesar 450.000. Lalu ada tagihan air, di mana pada tanggal 27 Mei 2020 membayar tagihan air sebesar Rp200.000. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk jurnal penyesuaian dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arman Juliansyah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Juliansyah. Di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Fikri sebelumnya. Jadi di sini kita langsung masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini pada tanggal 1 Mei 2020, kas itu ada pemasukan 200 juta dan modal 200 juta. Tanggal 2 Mei membeli peralatan 2.500.000, kas juga 2.500.000. Pada tanggal 3 Mei membeli barang dagangan 150 juta dan kas juga 150 juta. Pada tanggal 5 Mei, kas 5 juta dan pendapatan 5 juta. Pada tanggal 8 Mei, kas di debit 85 juta dan modal di kredit 85 juta. Pada tanggal 10 Mei 2020, membeli stok dagangan di debit itu 50 juta, di kredit kasnya 50 juta. Pada tanggal 12 Mei, itu kasnya debit 20 juta dan pendapatan 20 juta. Tagihan listrik seperti itu tadi juga 450.000 dan di kas 450.000. Di sewa gedung juga 25 juta, di kas juga 50 juta. Pada tanggal 21 Mei kas 15 juta dan pendapatan 15 juta. Pada tanggal 23 Mei gaji karyawan 20 juta dan kas 20 juta. Pada tanggal 27 Mei tagihan listrik 200.000 dan kas 200.000. Jadi dari tanggal 1 Mei sampai 27 Mei itu semua di total berapa debit dan berapa kredit dan didapatkan totalnya 573.150.000. Debit dan kredit sama aja. Lanjut kita ke laporan keuangan. Di sini ada tabel laba dan rugi. Oke, di sini penjualannya 20 juta dan piutang penjualan 20 juta, jadi ditambah jadi 40 juta. Di sini ada beban usaha, beban sewa gedung 25 juta, beban listrik 450.000 dan beban air 200.000. Di total jadi 25.650.000. Jadi cara mendapatkan laba dan rugi yaitu debit dikurang kredit. Debit kita sebut ini piutang kan milik kita jadi debit. Kalau kredit ini beban sewa atau sesuatu yang harus dibayar. Jadi debit dikurang kredit 40 juta dikurang 25 juta jadi 40 juta dikurang 25 juta 650.000 jadi 14 juta 350.000. Oke, lanjut kita ke tabel neraca. Di sini ada aktiva lancar. Kas sama dengan 285 juta, piutang ada 20 juta, sewa dibayar di muka 25 juta 650.000, peralatan 2 juta 500 dan total aset lancar semuanya 333 juta 150.000. Total aktifanya 333 juta 150.000. Untuk pasifa sendiri di sini tidak ada, hutang dagang tidak ada, jadi total pasifanya 0. Lanjut ke tabel berikutnya, laporan perubahan modal. Modal awal 285 juta, penambahan modal tidak ada, brief tidak ada, laba bersih tidak ada, jadi modal akhirnya 285 juta rupiah. Oke, sekian presentasi saya dan Fikri. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.